मुझे लगता है मुझे असली वाला मिल गया। Malam minggu ke rumah pacar, tidak lupa membawa mentega. Halo Cinephile, apa kabar? Gak kerasa nih udah Kung Fu Panda Part 3. Nah, bagi kalian yang belum nonton alur sebelumnya, seperti biasa ya dicek-cek deskripsi kita. Atau kalau males tinggal klik aja nih di pojok kanan atas, biar ngerti sama jalan ceritanya, oke? Oh iya, ada satu lagi nih pengumuman penting. Kalian yang pengen nonton horor tapi takut banget buat nonton sendiri, atau kamu orang yang kagetan seperti saya, kami punya solusinya nih. Karena Movie Rastis sudah bikin channel khusus loh untuk genre horor, yaitu Dark Rastis. Jadi jangan lupa mampir ya guys, tinggalin jejak juga di sana. Oke, kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Pada awal film, kita diceritakan sekelompok panda yang paling berani dari teman-temannya bernama Bao. Mereka semua berhasil masuk melewati rintangan yang ada, tapi ketika monster bangun, hanya Bao-lah yang berani melawannya. Semua teman-temannya kabur, dan hanya Bao yang berani menghadapi monster itu. Setelah berhasil mengalahkan monster, Bao pun mendapatkan harta karun yang dijaga oleh monster itu. Ternyata cerita tersebut cuma cerita karangan Bao aja nih, yang sedang Bao bagikan kepada teman dan warga panda. Tak lama kemudian datang Master Po yang menyuruhnya untuk datang ke acara gunting pita di toko Ping dan Lee. Sesampainya di sana, neneknya langsung mengeluarkan gulungan surat penggemar untuk mereka yang begitu banyak. Mereka dikenal karena selain jadi pahlawan, mereka juga sering membantu para warga panda yang lain. Scene berganti ke Shilong yang sedang berjalan menuju istana. Di dalam terdapat Kaisar Kangzi atau Ayah Xiao yang sedang sakit parah. Shilong adalah penasihat Ayah Xiao yang paling terpercaya. Di sana mereka membicarakan tentang pipa air yang rusak dan musim kemarau yang terjadi tiba-tiba. Karena kejadian ini, Ayah Xiao takut tidak bisa menepati janjinya, yaitu membagi mata air kota terlarang kepada seluruh warga Tiongkok. Ayahnya pun bergantung pada Xiao dan akan menyuruhnya melanjutkan wasiat dari ayahnya. Ayah Xiao berpesan jika sebagai kaisar dia harus mendahulukan rakyat dan selalu berwaspada pada sesuatu yang menghancurkan perdamaian ini. Kemudian ayahnya ingin Xiao menyampaikan pesan kepada Master Po bahwa ayahnya ingin mengundang mereka bersama 4 konstelasi datang ke kota terlarang untuk menyelidiki asal mula kemarau ini. Dan Ayah Xiao ingin memastikan warisan putri dan ayahnya aman. Lalu Xiao bertanya kepada Shilong cara mengirim surat rahasia. Xin pun berpindah ke Zhang yang mencari Master Po untuk memberi surat dari istana kaisar. Di sana mereka bahagia seada-adanya karena mendapat surat dari Kaisar Kangzi, yang berarti mereka disuruh membantu istana Kaisar Kangzi. Master Po akhirnya tertidur pulas. Namun di saat tidur lagi nyenyak-nyenyaknya, Master Po bermimpi buruk. Dia melihat murid-muridnya tersedot ke dalam rombongan patung terakota yang menyeramkan. Master Po tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dan tiba-tiba ayah Master Po datang mendobrak pintu. Master Po akhirnya bercerita kepada kedua ayahnya soal mimpi buruk yang ia alami. Ia merasa sedikit panik tentang mimpi buruknya. Dan ia pun merasakan jika ada sesuatu yang buruk datang kepada anak-anak. Di istana Kaisar Kangzi, mereka semua sedang mendapati kesedihan yang mendalam karena Kaisar Kangzi telah tiada. Dalam rangka Master Po mendapat misi dari Kaisar, mereka semua merayakan sebelum kepergian Master Po dan 4 konstelasi. Master Po pun akhirnya pergi bersama 4 anak didiknya dan menyuruh semuanya untuk tetap waspada kepada apapun.
Setelah Master Po dan 4 konstelasi pergi, di desa Shizu datang untuk menyampaikan laporan bahwa ada gangguan di terowongan bawah desa. Nah, Shizu takut jika gangguan itu semakin lama akan semakin memburuk. Di saat Xiao ingin melihat makam ayahnya, Xiao dikagetkan melihat patung kesatria terakota. Patung yang sama dengan yang Master Po lihat saat mimpi buruk. Shilong pun menenangkannya dan beralasan jika patung itu ada untuk menjaga dan melindungi para kesatria yang sudah tiada. Kemudian mereka akhirnya pergi dari sana dan terlihat patung kesatria terakota tiba-tiba menyala merah di dadanya. Di kedai Ping dan Li, mereka kedatangan Zizu yang melaporkan jika mata air sedang tidak baik-baik saja. Dalam perjalanannya Master Po dan 4 konstelasi, Master Po merasakan keanehan karena titik penjemputan perahunya ada di balik gerbang yang terkunci. Gak lama kemudian, tiba-tiba gerbang terbuka dengan sendirinya. Dan ternyata di dalam gerbang tersebut terdapat seperti kota tambang yang sudah terlantar dan menyeramkan. Master Po dan yang lainnya memutuskan untuk pergi karena dirasa tempat itu kurang nyaman dan turun hujan. Namun saat mereka akan berlalu pergi, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri nih, bersamaan dengan munculnya sosok kera yang menyeramkan. Ternyata kera itu menyuruh mereka untuk mengikutinya. Di dalam rumah, mereka semua berbincang-bincang dan nama kera itu adalah Sun Wukong, penjaga tempat di sana. Mereka juga disuguhi makanan dan tempat tidur yang nyaman, guys. Namun di sini Nuhai menaruh curiga karena tempat itu seperti sudah disetting untuk mereka. Mereka semua gelisah karena di sana hujan badai. Akan tetapi Master Po menyuruh mereka semua untuk tertidur karena Master Po akan menjaganya. Akhirnya mereka berempat tidur tuh. Tapi di saat mereka tertidur, mereka berempat mimpi buruk. Dimulai dari bau yang bermimpi berada di panggung. Sun Wukong yang jadi raksasa akan menginjak bau yang jadi kecil. Untung di sana ada Jing yang menarik ekor Sun Wukong dan melemparnya. Kemudian gantian Jing yang berlatih bertarung bersama Sun Wukong. Akan tetapi tangan Jing berubah menjadi lembek. Terus Nuhai yang sedang mengerjakan soal tes, tapi dia salah jawab pertanyaan dari Sun Wukong. Dan terakhir Fantong nih yang takut pada bayangannya sendiri. Semua bermimpi buruk masing-masing hingga mereka memutuskan untuk melawan Sun Wukong bersama-sama. Fantong tersadar jika Sun Wukong itu tidak memiliki bayangan dan tersadar jika hanya ada satu bayangan Sun Wukong. Fantong pun langsung mengajarnya dan berhasil menemukan Sun Wukong yang asli. Karena sudah kesal, Nuhai pun memikirkan jika semua ini hanyalah mimpi dan yang mereka butuhkan cuma harus terbangun. Oleh karena itu, mereka berempat akhirnya memukul mukanya sendiri agar tersadar. Dan seketika mereka berempat langsung bangun dari mimpi buruknya. Nah, mereka langsung menyuruh Master Po untuk kabur dari tempat itu. Melihat mereka akan kabur, Sun Wukong langsung mengejarnya untuk menutup gerbang pintu. Beruntungnya gerbang itu disegel supaya Sun Wukong tidak bisa cabut dari tempat tersebut. Master Po dan murid-muridnya pun berhasil melarikan diri dari Sun Wukong dan melanjutkan perjalanannya. Ternyata teka-teki yang dialami anak-anak saat mimpi buruk memecahkan teka-teki yang dibuat untuk membuka segel gerbang Sun Wukong. Sun Wukong pun berjalan keluar gerbang dan terbebas dari tempat itu. Saat ini Master Po beserta anak didiknya sedang berlari mengejar kapal penjemputan di sungai. Melihat kapal penjemputan yang hampir sampai, mereka terpaksa menuruni tebing yang sangat tinggi. Setelah berhasil menuruni tebing, mereka kaget karena kapal penjemputan itu sudah pergi jauh melewatinya. Sambil berdiri sempoyongan, Master Po menyuruh mereka buat jangan panik. Terus Master Po pun jatuh pingsan. Bayangin aja palanya ketiban 4 bocah. Ya teler udah. Seketika Master Po langsung bangun dan berlari.
Ternyata Master Po mencium bau makanan dari kapal judi yang akan melewatinya. Sayangnya Master Po dilarang untuk masuk ke kapal karena dia nggak punya kartu pengenal. Tapi bukannya pergi karena nggak ada tanda pengenal, Master Po malah meminta makanan ke penjaga kapal. Dan bukannya makanan yang Master Po dapat, dia malah harus merasakan tinju mantap dari sang penjaga. Melihat masternya ditinju hingga terjatuh, mereka langsung meneriaki masternya. Akan tetapi saat mendengar anak didiknya yang memanggil Master Po, dua penjaga itu langsung kaget dan membawa Master Po naik ke atas kapal. Sayangnya anak-anak itu dilarang masuk ke dalam kapal. Dan penjaga itu nggak tahu aja nih kalau sebenarnya 4 bocah itu adalah 4 konstelasi. Penjaga pun langsung membuang mereka ke bawah kapal. Tak patah semangat, mereka berempat akhirnya pergi menyusul masternya. Finally, mereka berempat berhasil bergelantung dan memasuki kapal. Tapi bukannya mencari masternya, mereka berempat malah rusuh dan menghajar penjaga kapal, yang malah membuat mereka berempat dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian di penjara mereka bertemu dengan ayam dan bekerja sama untuk melarikan diri dari sana. Di sisi lain kapal, terlihat Master Po yang sedang bermain mahjong didatangi penjaga. Ternyata Master Po ditantang berjudi melawan bos mereka. Mau tidak mau karena diancam pedang, Master Po pun mau berjudi melawan bos mereka. Tak lama saat akan berjudi, tiba-tiba kapal bergetar karena muridnya yang sedang membobol pintu terkunci. Master Po yang mengetahui jika anak-anak berhasil menyusulnya merasa bahagia dan senang. Master Po tidak pernah kalah sekalipun, tapi karena dia kepikiran murid-murid kesayangannya, dia meminta untuk menyudahi perjudiannya dan ingin mencari anak muridnya. Namun bos itu tidak terima jika Master Po menang dan pergi begitu saja. Bos pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Master Po. Akhirnya setelah Master Po berhasil melarikan diri dari mereka semua, ia berhasil menemukan murid-muridnya dan mengajak mereka untuk pergi dari kapal judi. Dan untuk pergi dari sana, mereka harus berenang melewati sungai yang penuh dengan belut listrik. Tiba-tiba Jing menyarankan untuk melompat ke jembatan gantung yang ada di depan kapal. Mereka semua akhirnya berhasil melompat dan menepi ke tepi pantai dengan selamat. Kemudian melanjutkan perjalanan mereka kembali, ditemani 2 pasang babi dan ayam yang mereka temui di dalam kapal. Dalam perjalanan, Master Po mencium bau lembah subur di depan mereka. Namun pada saat mereka lihat ke depan, itu hanya gurun yang kering tanpa kesuburan. Scene berganti ke keluarga Master Po dan Zizu. Mereka semua dikagetkan karena pada saat mengecek sumber mata air, semua mata air itu sudah menghilang, tak tersisa. Dan kita diperlihatkan dengan Shilong yang sedang menyerahkan batu giok merah kepada sosok misterius dalam kegelapan. Di desa Panda diperlihatkan kedua anak buah kaisar yang sedang mencari Li. Mereka berdua membawa Li untuk berbicara ke ruang rahasia. Dan di sana mereka berdua menanyakan pada Li siapa saja yang mengetahui jika mata air telah hilang. Li pun menjawab jika hanya dia yang mengetahuinya. Setelah itu mereka pun langsung membawa Li ke tebing. Untung saja pada saat Li akan didorong jatuh ke jurang, datang nenek Master Po dan Ping untuk menyelamatkannya. Beruntungnya lagi saat Li terjatuh, Zizu berhasil menangkap Li di jurang dengan jaring laba-labanya. Akhirnya mereka berempat memutuskan deh untuk datang ke tempat penyimpanan mata air dan mulai menelusuri kemana hilangnya seluruh sumber mata air yang desa Panda punya. Di istana desa terlarang ada warga yang mewakili kota kelinci. Ia melapor jika musim kemarau kali ini adalah yang paling buruk. Hingga Xiao memutuskan untuk turun tangan sendiri karena Master Po dan 4 konstelasi tak kunjung tiba. Setelah itu, Shilong melaporkan masalah ini kepada kegelapan jika Kaisar Xiao mulai ikut turun tangan mencampuri urusan mereka.
Shilong pun menjelaskan kalau dia sudah menyewa pembunuh untuk membunuh kaisar. Akan tetapi kegelapan melarangnya karena mereka sangat membutuhkan kaisar untuk menjalankan misinya. Kegelapan pun menyuruh Shilong untuk menggagalkan si pembunuh dan memanfaatkan Kaisar Xiao. Kembali ke istana desa terlarang, Xiao izin kepada penjaganya untuk pergi berjalan-jalan sendirian. Yang tanpa disadari, ternyata Xiao diikuti nih oleh pembunuh yang disewa oleh Shilong. Ternyata Shilong juga balik ke istana menanyakan pada penjaga di mana Kaisar Xiao. Setelah mengetahui info tersebut, Shilong langsung lekas mencari Kaisar karena dia takut Kaisar akan dibunuh oleh pembunuh yang dia sewa. Untung saja pada saat pembunuh sedang membidik Kaisar, Shilong datang dan memukul si pembunuh. Shilong yang berhasil menemui Kaisar akhirnya mengajak Kaisar pergi dari tempat yang tak layak Kaisar kunjungi itu. Po dan yang lain masih melanjutkan perjalanan menelusuri gurun pasir. Mereka semua berdebat karena belum makan siang dan kelaparan, yang akhirnya membuat mereka semua berantem jatuh ke bawah bukit. Tiba-tiba di atas bukit ada sekelompok monster gurun yang sotoy ngajakin gelut ke mereka semua nih. Melihat Bao yang jago berantem, ketua monster pun menyadarinya jika dia adalah Bao, pendekar yang tertulis di cerita karangan Bao. Seketika semua monster itu menghentikan pertarungannya dan menyembah Bao. Ada untungnya juga ya cerita palsu yang Bao buat. Para monster itu pun mengajak mereka semua ke desa untuk menyambutnya. Nah, monster gurun juga meminta tolong kepada Bao untuk mengalahkan monster lain yang ada di dalam gua bernama Qilin. Tapi dengan ceroboh, si Bao langsung masuk ke dalam gua itu sendirian. Namun pas lihat monster kuda yang berapi itu mengaum, Bao langsung lari ke depan seada-adanya tuh. Dan dengan pedenya, Bao bilang pada mereka jika Qilin sudah dikalahkannya. Mendengar hal tersebut, monster gurun auto berbahagia dan berterima kasih pada Bao. Tapi gak lama kemudian, dari dalam gua terdengar auman Qilin yang menandakan dia masih hidup. Yang membuat para monster gurun itu kecewa pada Bao dan menyadari jika Bao itu berbohong. Akhirnya Fantong memutuskan untuk membantu Bao mengalahkan Qilin. Tetapi Bao menolak bantuan dari Fantong dan menghalanginya buat masuk ke dalam gua. Fantong berhasil menjatuhkan Bao yang menghalanginya dan pergi masuk ke dalam gua menemui Qilin. Awalnya Fantong kena mental tuh melihat monster kuda berapi itu sangat menyeramkan saat mengaum. Akan tetapi Fantong memberanikan dirinya untuk berbicara kepada Qilin. Di sana Fantong menyuruh Qilin untuk tidak memakan monster gurun lagi atau tikus tanah karena kasihan. Namun sebenarnya Qilin gak makanin para tikus tanah itu. Qilin hanya menyuruh para tikus tanah buat nemenin dia yang merasa sangat kesepian. Pada akhirnya Fantong keluar dari dalam gua dan disusul oleh Qilin. Mereka berdua akhirnya berteman. Fantong juga mendamaikan Qilin dengan para tikus tanah hingga mereka semua telah berdamai. Master Po pun sangat senang, semua berhasil berdamai tanpa ada yang terluka satupun. Setelah melakukan perjalanan yang cukup rumit dan panjang, mereka semua akhirnya tiba di kota terlarang. Sesampainya rombongan Master Po di dalam kota terlarang, ketika mereka akan masuk ke dalam istana, mereka dikejar-kejar warga kota terlarang nih karena saking terkenalnya Master Po dan 4 konstelasi. Beruntung mereka bisa selamat dan disambut oleh Kaisar Xiao. Nah, Master Po baru tahu nih jika Kaisar Kangzi sudah meninggal. Mereka semua pun turut berduka cita atas meninggalnya Kaisar Kangzi. Xiao mengajak mereka semua untuk berjalan-jalan mengelilingi istana. Dan gak lama kemudian mereka semua terkejut saat melihat patung pasukan terakota. Mereka juga dikejutkan karena melihat kelinci kecil yang sedang mengintai mereka. Master Po dan anak-anaknya akhirnya menyebar mencoba untuk menangkap kelinci yang sangat lincah sekali. Untungnya saat kelinci akan melompat ke Kaisar Xiao, Jing berhasil memukul kelinci itu hingga pingsan. Namun ada patung yang hancur akibat pukulan Jing yang sangat keras. Kelinci itu dibawa dan dirawat oleh penjaga.
Di sana Master Po juga menemukan batu giok merah yang terdapat di pecahan patung. Ternyata kelinci yang tadi pingsan adalah suruhan Shilong yang diperintah untuk membunuh Master Po dan 4 konstelasi. Namun saat Shilong membicarakan hal itu, ternyata di sana ada si ayam yang mendengar semuanya. Gak tinggal diam, Shilong langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap ayam yang sudah mendengar percakapan mereka tadi. Hari di mana Kaisar berpidato pun tiba. Kaisar menginginkan Fantong di sisinya saat dia berpidato. Sedangkan Master Po dan yang lain harus memutar untuk menemukan jalan lain untuk sampai podium. Karena sebenarnya selain keluarga Kaisar, semua orang dilarang untuk menemani Kaisar di podium. Di saat Master Po dan yang lain kebingungan mencari jalan menuju podium, mereka dihadang oleh para pembunuh suruhan Shilong. Setelah pidato Kaisar Xiao telah selesai, tiba-tiba muncul kelinci pembunuh suruhan Shilong dari dalam peti. Kelinci itu langsung berlari menuju Kaisar Xiao. Dan beruntung, Fantong dengan sigap mencegahnya. Pertarungan dimenangkan oleh Fantong, berbarengan dengan Master Po dan anak-anak yang sampai di podium. Kaisar Xiao sangat berterima kasih pada mereka. Dan saat ini Kaisar Xiao tidak takut lagi karena mempunyai Master Po dan 4 konstelasi di sisinya. Scene berpindah pada mereka yang sedang mengikuti jejak Qi di terowongan. Ternyata terowongan tersebut dijaga oleh penjaga yang sama dengan penjaga yang menginterogasi Li. Kemudian mereka pun bertarung deh melawan penjaga terowongan. Karena pertarungan mereka, terowongan itu runtuh dan mereka bertiga berhasil selamat dari reruntuhan batu. Akan tetapi, Zizu harus tertimpa batu karena menyelamatkan mereka semua. Dan dirasa Zizu sudah nggak bisa lagi buat diselamatkan, mereka bertiga akhirnya melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka menemukan danau di dalam terowongan. Di saat mereka mencoba menyeberanginya, di sana ada monster besar penjaga danau yang menelan mereka hidup-hidup. Mereka pun berada di dalam tenggorokan monster danau yang sangat besar dan berusaha keluar dari dalam tenggorokan monster di sana. Nah, uniknya dengan cara memasak mie racun buatan Pink, akhirnya mereka bertiga pun berhasil selamat karena monster itu memuntahkannya keluar. Di sini kita diceritakan awal mula kenapa sih di istana kota terlarang ini ada Shilong. Jadi dulu Kaisar dan istrinya itu nggak bisa punya anak. Lalu pada suatu hari mereka nemu nih anak perempuan, yaitu Shilong yang dibesarkan Kaisar dan istrinya dengan kasih sayang. Tapi suatu hari keajaiban terjadi. Kaisar dan istrinya yang nggak bisa punya anak itu tiba-tiba diberkahi dengan anak kandung yang mereka namai Xiao. Hingga membuat Kaisar dan istrinya pun sering mengabaikan Shilong. Karena mereka sibuk mengurus anak kandungnya, Shilong pun merasa kesepian. Dan pada suatu hari, Shilong tidak kesepian lagi karena dia nemu teman barunya. Yang ternyata teman baru Shilong sejak kecil itu adalah kegelapan yang jahat. Kita kembali ke masa sekarang. Di sana datang Kaisar Xiao yang malu karena kejadian kemarin di pemakaman ayahnya. Shilong pun menyuruh Kaisar untuk bersiap datang ke rapat Master Po dan 4 konstelasi. Di rapat, mereka semua membahas kenapa ada orang yang ingin membunuh Kaisar Xiao. Kemudian Shilong menyuruh Xiao untuk tetap di dalam istana dan menggandakan pengamanan untuknya. Di saat sedang membahas rapat, tiba-tiba datang penjaga yang melaporkan kepada Jenderal Feng jika ada perampok yang berhasil merampas seluruh makanan yang akan dikirim ke kota lain. Mendengar hal tersebut, Shilong pun mengutus Master Po dan 4 konstelasi untuk mengawal penjaga mengirim makanan ke kota lain. Lalu Master Po dan murid-muridnya pun pergi berangkat menggunakan kapal terbang milik Shilong. Saat sedang terbang, Nuhai dan Jing menyusup masuk ke dalam kapal. Mereka mencurigai karena di dalam peti yang seharusnya berisi gandum malah terisi oleh bubuk mesiu atau bahan peledak. Di saat mereka melaporkan isi dalam box itu kepada Master Po, di sana ada penjaga yang sedang menyalakan dinamit yang akan mereka lempar ke dalam kapal.
Kemudian Master Po dan murid-murid langsung berusaha merebut dinamit yang akan penjaga lempar. Di saat Master Po berhasil membuang dinamit keluar kapal, penjaga lain berhasil memasukkan dinamit ke dalam kapal. Di sisi lain, mereka yang berhasil keluar dari tenggorokan monster danau akhirnya melanjutkan perjalanannya. Baru aja sebentar jalan, tiba-tiba datang Sun Wukong yang menjahilinya. Untungnya mereka bertiga berhasil menangkap dan mengikat Sun Wukong agar diam. Di saat sampai di lorong batu yang besar, Sun Wukong berhasil melepaskan ikatannya dan kabur tanpa diketahui mereka bertiga. Mereka bertiga pun akhirnya maju melanjutkan perjalanannya. Lalu di sana mereka melihat patung terakota yang sangat banyak. Tanpa disengaja, Pink tergelincir dan menjatuhkan semua patung terakota. Mereka pun ketahuan oleh penjaga. Oleh karena itu pun mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara mereka bertemu Ayam dan kedua anak buahnya yang sedang dipenjara. Gak lama kemudian Shilong datang bersama anak buahnya. Ia menyuruh anak buahnya untuk mengikat dan menjatuhkan mereka semua di teluk. Di sana mereka semua menyaksikan bahwa kapal yang dinaiki Master Po dan murid-muridnya telah meledak. Mengetahui jika anaknya meledak, sebagai ayah Lee langsung mengamuk nih dan menghajar para penjaga di sana. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke gunung berapi, mencari tahu apa sebab dari semua itu dan membalaskan dendamnya. Ternyata Master Po dan murid-muridnya berhasil selamat dari ledakan yang sangat besar. Mereka berlima akhirnya pergi menuju kota Gongmen untuk menelusuri semua masalah yang telah terjadi. Wah, gimana perjalanan Po kali ini? Nah, berhubung durasinya sudah terlalu lama, jadi maaf nih kita bagi lagi ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye bye.